Selamat pagi, Bapak dosen pengampu, Bapak Insinyur Ahmad Husyari MKOM, serta rekan-rekan sekalian. Saya Suraya Miladia dari S1 Manajemen PJJ Universitas Siber Asia. Hari ini saya akan mempresentasikan materi Cyber Security Management yang berfokus pada studi kasus kebocoran data BPJS Kesehatan sebagai cerminan tata keamanan informasi di lembaga publik. Berikut adalah 6 garis besar yang akan saya bahas pada hari ini. Dimulai dari latar belakang, kondisi keamanan siber nasional, kronologi insiden, aspek hukum, analisis akar penyebab, dampak yang ditimbulkan, hingga rekomendasi mitigasi strategis ke depan. Memasuki konteks latar belakang, Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat keamanan siber dengan ratusan juta pengguna internet dan potensi ekonomi digital yang masif. Frekuensi serta volume serangan siber terus meningkat tajam. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya perlindungan aset data nasional. Selanjutnya, kronologi kebocoran data BPJS Kesehatan. Mari kita cermati kronologi insiden ini. Berawal dari ditemukannya tawaran penjualan ratusan juta data penduduk di forum peretas, dilanjutkan dengan verifikasi sampel data, penyelidikan oleh BSSN dan aparat, hingga langkah-langkah penanganan darurat yang diambil oleh pihak BPJS Kesehatan. Selanjutnya, akar penyebab kegagalan multifaktor. Kebocoran ini bukan sekadar persoalan teknis tunggal, melainkan akibat dari kegagalan multifaktor, mulai dari insiden insider threat, kelemahan akses kontrol, kurangnya kesadaran keamanan staf, hingga implementasi tata kelola keamanan informasi yang belum optimal. Selanjutnya, dampak insiden individu hingga institusi. Dampak dari insiden ini meluas dari skala individu hingga institusi. Bagi individu, risiko kejahatan siber seperti phishing dan penipuan semakin meningkat. Sedangkan bagi institusi dan negara, kerugian tidak hanya mencangkup finansial, tetapi juga rusaknya kepercayaan publik terhadap tata kelola data pemerintah. Aspek hukum dan regulasinya dari kacamata hukum, kasus ini menyoroti kepatuhan terhadap aturan perlindungan data pribadi dan standar keamanan informasi publik. Kita perlu melihat bagaimana regulasi yang ada menuntut akuntabilitas lembaga pengelola data dalam menjaga privasi masyarakat. Evaluasi tata kelola keamanan informasi. Melakukan evaluasi pada tata kelola keamanan informasi. Terlihat adanya celah antara kebijakan audit keamanan yang ditetapkan dengan praktik operasional di lapangan atau implementation gap. Audit dan manajemen risiko belum sepenuhnya terintegrasi secara berkelanjutan. Melakukan evaluasi pada tata kelola keamanan informasi, terlihat adanya celah antara kebijakan audit tadi. Kemudian, untuk strategi mitigasi dan solusi rekomendasi, untuk mencegah terulangnya insiden serupa, dibutuhkan pendekatan terintegrasi. Hal ini mencangkup penguatan infrastruktur teknis, penerapan prinsip zero trust, pelatihan kesadaran siber berkala bagi pegawai, serta pembaruan standar SOP keamanan. Kerangka kerja keamanan cyber. Penguatan ini idealnya mengacu pada kerangka kerja internasional seperti NIST atau ISO 27001. Kerangka ini membantu organisasi menyusun siklus keamanan secara menyeluruh, mulai dari identify, protect, detect, respond, dan recover. Pelajaran berharga. Pelajaran kunci dari kasus ini adalah bahwa keamanan siber bukan sekedar urusan Departemen IT, melainkan investasi strategis dan tanggung jawab kepemimpinan di seluruh tingkatan organisasi. Tantangan implementasi ke depan.
Dalam menerapkan perbaikan tersebut, lembaga publik tentu menghadapi tantangan realitas seperti keterbatasan anggaran, birokrasi, serta kelangkaan talenta atau SDM di bidang cybersecurity. Sebagai kesimpulannya dan rekomendasi utama, kebocoran data BPJS Kesehatan menjadi pendorong kuat diperlukannya reformasi total tata kelola keamanan data nasional demi menjaga kedaulatan digital dan kepercayaan publik. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.